Jumpa lagi di Gado TV. Ya, kali ini kita kedatangan sebuah laptop dari Zyrex ya. Brand Indonesia ini datang dengan laptop yang powerful tapi terjangkau. Jadi value-nya menarik banget. Karena yang satu ini sudah pakai prosesor Intel Core i5 12450H, RAM 16GB masih bisa di-upgrade, SSD 512GB, layarnya IPS resolusi Full HD. Harganya di 6 jutaan aja. Ya, ini adalah Zyrex Blaze. Oke, laptop yang satu ini bisa dibilang salah satu laptop yang menjadi gebrakan baru dari Zyrex. Ya, karena baru sekarang ini kita melihat bahwa Zyrex mulai masuk di pasaran harga 6 jutaan dengan prosesor yang kencang. Kita bisa bilang kencang karena dipakai prosesor seri H yang biasanya dipakai di laptop gaming. Tapi pertanyaannya sekencang apa? Oke, pelan-pelan. Nanti semua akan kita bahas. Kita mulai dari spesifikasi utama terlebih dahulu. Nah, untuk prosesor dia pakai Intel Core i5 12450H ya. Litografi Intel 7, base TDP 45 watt, total 8 core, 12 thread, dan ini terdiri dari 4 performance core dan 4 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,4 GHz dengan Intel Smart Cache di 12 MB. Integrated graphicsnya pakai Intel UHD Graphics dengan 48 execution unit, dan tentunya ini sudah support akselerasi QuickSync dan AV1. Untuk RAM 16 GB DDR4 3200 single channel. Ya, tapi RAM-nya ini pakai SODIMM, jadi ada 2 slot SODIMM di sini. Yang satunya udah kepasang tadi, sementara kalau masih kurang, masih bisa dibuat jadi dual channel dan sekaligus untuk nambahin kapasitas RAM-nya. Ya, tentunya saat pengujian nanti kita akan bandingkan performa single channel dan dual channelnya ya, tentunya dengan kapasitas yang berbeda. Nah, lalu untuk storage kapasitasnya ada di 512GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Ini lumayan besar ya. Nah, di sini hanya tersedia satu slot SSD M.2. Jadi kalau mau upgrade memang harus ganti SSD yang sudah terpasang. Untuk konektivitas wireless dia pakai Intel Wi-Fi 6. Ya, Wi-Fi 6 AX101. Dia udah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, Bluetooth udah versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 45 Wh dan OS-nya pakai Windows 11. Untuk body form factor-nya adalah clamshell, materialnya polikarbonat, warnanya abu-abu gelap atau mungkin ada yang bilang silver gelap, bisa ya. Untuk desain itu polos dan simple ya, seperti laptop-laptop lain di kelas harga segini. Intinya ini laptop masih pantas banget kalau mau dipakai untuk sekolah, kuliah, dan bahkan untuk diajak meeting kalau buat kerjaan. Logonya dicetak dengan teknik deboss, jadi lebih rendah dibandingkan dengan permukaan chassis-nya. Logo ini juga memiliki warna hitam berkilap ya, jadi udah nggak kayak logo laptop murah yang biasanya hanya nempel stiker doang gitu, nggak ya. Untuk dimensi, panjangnya 32,2 cm, lebar 20,8 cm, dan ketebalan 1,9 cm. Bobotnya, laptopnya aja di 1,38 kg, cukup standar dengan charger di 160 gram. Total bobotnya kalau dibawa-bawa jadi cuma 1,54 kg. Untuk displaynya dia pakai panel IPS ukuran 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080, refresh rate-nya di 60 Hz. Dan berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 255 nits. Gamut covers ada di 59,6% sRGB dan gamut volume di 60% sRGB. Layarnya emang belum terlalu cocok untuk kegiatan content creation ya, apalagi kalau yang butuh akurasi tinggi. Tapi karena ini layar IPS, udah oke lah karena ada konsistensi tampilannya ya. Nah, untuk permukaannya ini anti glare atau matte, jadi nyaman digunakan tanpa pantulan cahaya yang banyak mengganggu. Engselnya bisa dibuka hingga 180 derajat, jadi lebih aman dari risiko patah karena nggak sengaja tersenggol. Dan desain seperti ini juga memudahkan kita kalau kita ingin menampilkan isi layar ke lawan bicara yang ada di depan kita. Untuk bingkainya udah tergolong tipis, walaupun di bagian atas dan bawah terasa agak tebal. Nah, kalau di atas itu karena ada webcam dan di bawah karena ada logo Zyrex-nya mungkin ya. Nah, untuk webcamnya dia pakai kamera dengan resolusi 1,9 megapiksel atau 1600x1200. Sayangnya resolusi ini hanya bisa dicapai dengan aspek rasio 4:3. Kalau kita ubah aspek rasio ke 16:9 ya, jadinya resolusi kameranya ada di 720p 30 fps. Webcam ini udah dilengkapi dengan privacy shutter untuk meningkatkan privasi dan keamanan kita tentunya. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya saya serahkan langsung ke Rifki. Ya, sekarang kita uji kamera dari laptop Zyrex Blaze. Untuk kameranya sendiri ini standar ya untuk sebuah laptop harga 6 jutaan. Dia resolusinya 720p juga, dan kalau misal kalian mau gunakan kamera ini, pastikan kalian gunakan kameranya di ruangan dengan pencahayaan yang cukup supaya gambarnya terlihat jelas. Dan karena laptop ini nggak punya noise cancelling, kita nggak akan tes noise cancelling di pinggir jalan ya. Nah, untuk audionya dia menggunakan 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Di samping kanan kiri keyboard ini terlihat ada titik-titik seperti grill speaker ya, tapi ini bukan speakernya, ini cuman kosmetik aja, hanya stiker aja, bukan lubang speaker. Nah, untuk suaranya terasa masih kurang lantang di telinga kami ya. Kalau mau lebih mantap buat dengerin musik, nonton, atau bahkan gaming, lebih baik pakai headset atau ya speaker tambahan lah.
Nah, untuk konektor, di kiri ada satu DC-in, ada satu HDMI, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type-C. Lalu beralih ke kanan ada satu micro SD card reader, ada satu USB 2.0, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5Gbps, kemudian ada satu audio combo jack dan ada Kensington lock slot. Untuk keyboardnya klasik ya, pakai keyboard chiclet dengan ukuran tombol yang lumayan memuaskan ya, lumayan besar di sini ya. Bahkan kalau jari-jari kita besar nggak ada masalah di sini. Tombol keyboardnya juga punya karakter yang lumayan silent saat digunakan saat mengetik, jadi nggak berisik kalau digunakan di ruangan yang hening, berasa berkelas aja. Tombol anak panahnya juga ukurannya normal, nggak lebih kecil dari tombol-tombol lainnya. Di bagian kanan juga masih ada tombol navigasi seperti Home, Page Up, Page Down, dan End. Selain tombol navigasi, kita juga menemukan tombol Copilot di sebelah tombol Alt yang kanan. Menariknya lagi, perlu diperhatikan keyboard ini dilengkapi dengan backlit warna putih yang punya 2 tingkat kecerahan. Masih ingat harganya? Kita lanjut ke touchpad-nya. Yang satu ini menggunakan precision touchpad tanpa tombol khusus untuk klik kiri dan kanan. Ini udah normal sih untuk sekarang ya. Touchpad ini tergolong standar aja ya ukurannya ya, kalau dibandingkan dengan laptop thin and light yang lain. Nah, ini ukurannya ada di 12 x 6,3 cm. Dan touchpad ini terletak menarik sekali center to spacebar dengan sisi kanan dan kiri yang sedikit melebar hingga tombol Alt. Jadi posisi endingnya udah pas banget. Untuk sistem pendingin, Zyrex Blaze menggunakan sistem pendingin aktif yang terdiri dari satu kipas dan satu heat pipe. Intake-nya dari bawah dengan exhaust ke arah belakang. Nah, sebelum kalian komplain mengenai prosesor seri H, kok dipasangin satu kipas doang, nanti ya, jangan protes dulu. Lihat hasil pengujiannya nanti. Kita masuk dulu ke aspek performa. Untuk konsistensi performa dengan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit, kita mendapatkan bahwa skor maksimal yang bisa diraih itu ada di 5.672 poin, sedangkan skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 5.100-an poin. Ini bukan skor tertinggi yang pernah kami temukan, tapi udah cukup banget untuk sebuah laptop yang tipis di kelas harga seperti ini. Dan kalau kita cek di package powernya, dia mencapai 20 watt saat boost di awal dan hanya ada di kisaran 14-17 watt di pengujian berikutnya. Jadi memang kayaknya disengaja dibuat jadi low power di sini. Nah, untuk suhu kerjanya pakai Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, suhu CPU terletak ada di kisaran 75-80 derajat Celcius. Nah, kan? Satu kipas nggak masalah, ini aman banget. Oke, karena laptop ini bisa dual channel, kita coba upgrade RAM-nya ke 24GB dual channel. Jadi 8GB plus 16GB yang bawaannya ya. Dan sekarang kita bandingkan kalau tanpa di-upgrade. Kita mulai dulu dari Adobe Premiere Pro sesi 2024. Kita pakai video yang 2 menit 7 detik seperti biasa. Untuk 1080p 60 fps video export single channel ya di 16GB, software only saya dalam waktu 4 menit 27 detik. Tapi lucunya kalau pakai GPU acceleration dia di 5 menit 20 detik. Nah, kalau kita pakai dual channel, software only 4 menit 2 detik, dan kalau pakai GPU acceleration menghasilkan 4 menit 16 detik. Bisa kelihatan ya kalau proses ekspornya ini akan lebih cepat kalau kita upgrade ke dual channel. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan proses video exporting 1080p 60 fps dengan GPU acceleration, suhu CPU stabil di kisaran 66-70 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba pakai CapCut Video Editor. Masih pakai video yang sama 2 menit 7 detik untuk ekspor video resolusi 1080p 60 fps konfigurasi single channel butuh waktu 2 menit 7 detik, tepat sama dengan durasi videonya. Udah oke di sini ya. Nah, kalau pakai dual channel ini ternyata masih mirip banget, dia butuh waktu 2 menit 6 detik. Hampir nggak beda walaupun sedikit lebih kencang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan exporting video 1080p 60 fps, CPU terlihat ada di kisaran 56-66 derajat Celcius. Lebih aman lagi nih ya, lebih adem lagi. Oke, sekarang kita masuk ke gaming test. Iya, kita tes buat gaming ya, tapi untuk gaming tentunya kita akan langsung upgrade aja ke dual channel dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk suhu kerjanya saat memainkan game GTA 5 selama setengah jam, untuk suhu CPU itu aman di kisaran 72-77 derajat Celcius ya.
aman banget, padahal cuma satu kipas ya. Nah, untuk suhu permukaan, untuk area tengah keyboard memang terlihat agak panas di beberapa titik sekitar 40-45 derajat Celcius. Untuk area kiri keyboard di kisaran 37-40 derajat Celcius. Kalau area kanan aman banget di bawah 35 derajat Celcius. Dan untuk palm rest serta touchpadnya aman banget di bawah 33 derajat Celcius. Sekarang mari kita lihat kecepatan storage-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan baca ada di 3520 MB per second dan tulisnya di 3123 MB per second. Ini udah tergolong kencang untuk sebuah SSD PCIe Gen 3. Kalau dulu sih SSD segini biasanya untuk laptop premium, laptop gaming premium kelas atas bahkan. Oke, lanjut ke pengujian daya tahan baterai. Seperti biasa kita set brightness ke 150 nits dan volume di 25%. Untuk local video playback 1080p, baterainya mampu bertahan selama 7 jam 5 menit. Ini sih daya tahan baterai yang cukup standar untuk laptop harga 6 jutaan. Ingat, baterainya juga nggak gede-gede amat kan? Lanjut untuk charging test. Selama setengah jam baterai terisi di 30%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 55 menit. Sedikit di bawah 2 jam. Jadi lagi-lagi tergolong standar. Ini cukup bagus untuk kelas harganya. Oke, di awal kita sebutkan harganya ini memang ada di 6 jutaan. Tapi pasnya berapa? Ya, yang satu ini dijual bukan 6,9, bukan. Di 6.599.000 dan ini sudah termasuk Windows 11 Home dan garansi 2 tahun resmi dari Zyrex Indonesia. Nah, untuk garansinya Zyrex sudah memiliki lebih dari 100 titik service point di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi harusnya lumayan aman di sini ya. Lagi pula Zyrex kan juga bukan perusahaan kemarin sore, udah cukup berumur tuh, udah lama tuh, udah established lah ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya itu masih single channel, tapi ya udah 16 GB ya. Jarang-jarang laptop dari brand lain ada yang ngasih 16 GB di harga segini. Dan ini 16 GB-nya masih bisa di-upgrade. Kalau saran kami sih langsung upgrade aja. Nambahin 8 GB aja udah oke kok. Lalu layarnya belum 100% sRGB, tapi ya balik lagi ya, mengingat harganya yang sangat terjangkau, dari kami sih nggak masalah. Ya paling tidak ini sudah IPS ya, jadi kalau untuk content creation, untuk pemula ini masih lumayan oke lah. Kalau butuh akurasi yang lebih tinggi lagi, ya tinggal tambahin monitor yang color gambutnya lebih luas. Lalu kemudian pasti nanya ada Office atau enggak, ya di sini belum ada Office dalam paket penjualan memang ya, tapi tenang ya, kalau mau install sendiri tetap bisa kok, bisa. Bukan berarti nggak ada Office, nggak bisa diinstal Office, bisa. Bahkan kalau mau versi gratis juga ada banyak opsi gratisnya. Nah, dari sisi menariknya, harganya udah sangat terjangkau untuk apa yang ditawarkan. Ya meskipun bukan yang paling kencang, prosesor Intel Core i5 12450H di laptop ini masih tergolong kencang untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Prosesornya punya 8 core 12 thread, jadi untuk multitasking masih oke. Mau main game tipis-tipis juga udah lihat kan tadi, masih bisa. Storage ini juga sudah SSD dan kapasitas yang lumayan lega untuk kelas harganya. Suhu kerjanya, nah ini tergolong rendah. Mau dipakai untuk apapun, suhu CPU-nya tetap aman di sini. Konektornya juga cukup lengkap, bahkan punya micro SD card reader dan USB Type-C yang udah support display output juga. Keyboardnya, nah ini penting nih, udah dilengkapi dengan backlit di sini. Dan oh ya, kalau bicara soal tambahin monitor, dia bisa ditambahin 2 monitor ekstra lagi. Jadi total bisa ada 3 monitor nih di sini. Kemudian untuk konektivitas dia udah Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2, cukup future proof. Nah pertanyaannya, yang satu ini cocoknya buat siapa? Tentunya buat orang tua yang pengen nyari laptop untuk anaknya sekolah, ini oke banget ya. Harganya tidak terlalu mencekik leher, tapi performanya udah oke banget dan upgradable pula. Buat yang nyari laptop murah atau terjangkau untuk kuliah atau kerjaan kantor, yang satu ini juga cocok, asalkan memang software yang digunakan saat kerja atau kuliah cocok dengan laptop yang satu ini. Atau mungkin mau cari laptop yang terjangkau untuk foto editing dan video editing, yang satu ini lumayan kenceng. Tapi pastikan aja, kalau memang nantinya butuh akurasi warna yang tinggi, tambahin aja monitor eksternal. Atau kalian mungkin sekedar nyari laptop murah yang lumayan kenceng, mungkin mau main Genshin atau game-game ringan yang lainnya, ini lancar. Ya, Zyrex sekalinya ngeluarin laptop 6 jutaan langsung nggak bercanda ya. Yang satu ini hadir sebagai sebuah laptop yang serba bisa dengan harga yang terjangkau dan ya kalau bicara suhu aman juga di situ ya. Jadi kalau memang laptop dengan harga, kemampuan dan performa seperti ini yang kalian cari, rasanya si Zyrex Blaze ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.